Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi mengenai sistem pengelolaan sampah. Ya, jadi kita review sedikit untuk pengertian dari sampah, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sampah itu merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau akibat proses alam yang berbentuk padat. Ya. Kemudian ada lagi pengertian lain bahwa semua jenis buangan yang bersifat padat yang dibuang karena dipergunakan atau tidak diinginkan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa definisi sampah adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan, yang dibuang, yang berasal dari kegiatan ataupun aktivitas manusia. Nah, dari ilmu kesehatan lingkungan sendiri menyebutkan bahwa sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak disenangi, dibuang, yang merupakan sisa aktivitas dari kelangsungan hidup manusia. Jadi intinya limbah itu adalah baik limbah yang bersifat padat maupun yang setengah padat, dan itu merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia, ataupun bisa juga dari hewan ataupun tumbuhan, itu masuk kategori sampah. Nah, berbicara mengenai jumlah produksi sampah, ya, itu sangat bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah kepadatan aktivitas penduduk daerah kota dengan daerah desa. Di pedesaan tentu akan berbeda. Kemudian bagaimana sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang digunakan di daerah tersebut, antar daerah juga akan berbeda. Kemudian kondisi geografis itu berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi sampah, ya. Jadi misalnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di pegunungan dengan yang ada di daerah pantai misalnya, itu akan berbeda, ya, dalam segi jumlah maupun komposisi sampah yang dihasilkan. Faktor lain adalah waktu. Jadi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu tentunya akan berbeda berdasarkan waktu. Kemudian kondisi sosial ekonomi, seseorang yang ekonominya tinggi misalnya, ya, kemana-mana belanja, tentunya sampah yang dihasilkannya juga akan banyak, ya. Berbeda dengan sosial ekonomi misalnya yang ada di pedesaan yang memanfaatkan hasil bumi, ya, tentunya sampah yang dihasilkannya pun akan berbeda. Selanjutnya adalah kondisi musim atau iklim, ya. Kemudian kebiasaan masyarakat, apakah masyarakat di sana terbiasa membawa, misalnya kalau di tempat kita bakul misalnya, ya, kalau mau ke pasar, atau memang terbiasa membawa kardus misalnya. Nah, ini kembali lagi kepada kebiasaan masyarakat. Selanjutnya adalah ketersediaan teknologi dan sumber sampah itu sendiri, ya. Nah, ini jumlah timbulan sampah di kota besar itu diperkirakan sekitar 2,75 sampai 3,25 liter per orang per hari, atau setara dengan 0,7 hingga 0,8 kilogram orang per hari. Dilihat dari komposisi sampah padat di Indonesia, coba kita lihat yang paling dominan adalah sampah bahan organik, yaitu sebesar 72%. Nah, tadi di slide sebelumnya ada berbicara mengenai sumber sampah. Jadi sampah digolongkan menurut sumbernya. Ada yang spesifik, ya, ada yang non spesifik. Jadi kalau spesifik itu sampahnya
dilihat dari sifat, konsentrasi dan atau volumenya, memerlukan pengolahan khusus, misal sampah yang dari rumah sakit ya, sampah spesifik ya, termasuk sampah spesifik misalnya sampah hasil dari kegiatan operasi misalnya seperti itu ya. Nah, yang ada di slide ini adalah sampah yang non spesifik ya, seperti sampah domestik, kemudian sampah komersial, ada lagi nanti ada street sweeping atau sampah yang ada di jalan raya, kemudian ada industrial waste ya, sampah industri, agriculture waste, kemudian sampah yang ada berasal dari pertambangan, sampah yang berasal dari kehutanan, kegiatan kehutanan, kemudian sampah-sampah yang berasal dari daerah peternakan serta perikanan, kemudian berasal dari perkantoran atau institutional waste ya, kemudian berasal dari demolition atau penghancuran gedung-gedung, pemugaran ya, kemudian juga ada sampah dari pusat-pusat pengolahan air buangan, juga termasuk sampah dari kegiatan peperangan. Nah, penggolongan sampah berdasarkan karakteristik itu dilihat dari yang pertama adalah garbage itu sampah padat semi basah, jadi masih ada basah-basahnya ya. Kemudian rubbish yaitu sampah padat organik yang cukup kering dan susah terurai oleh mikroorganisme. Nah, ini tadi as, debu, street sweeping ya, household ya. Nanti ini silakan dibaca aja. Saya langsung masuk ke pengelolaan sampah. Jadi pengolahan sampah itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sampah padat. Jadi kegiatan ini kegiatan yang sistematis ya, sistematis, menyeluruh, berkesinambungan. Nah, apa saja kegiatan ataupun apa saja tahapan-tahapan yang yang perlu dikelola untuk kondisi ini. Yang pertama adalah kegiatan pengolahan. Yang pertama adalah pengumpulan di tempat sumber atau source, kemudian kegiatan pewadahan, kontainer ya, kemudian penyimpanan atau collection, pengangkutan, dan tahap terakhir adalah disposal atau tahap pengolahan akhir, yaitu berupa pembuangan ataupun pemusnahan sampah. Nah, Undang-Undang Sampah ya tahun 2008 tentang pengolahan sampah, ini bahasa undang-undangnya ya. Jadi pengolahan sampah itu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, yang meliputi kegiatan utamanya ada dua itu. Yang pertama adalah kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan itu sendiri, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kalau dulu paradigma pengolahan sampah yang lama itu bertumpu pada pendekatan akhir. Jadi seperti itu ya. Ini paradigma lama, sumber atau timbulan sampah, kemudian dilakukan pewadahan, pengumpulan dan pemindahan atau transport, pengangkutan, dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun paradigma pengolahan sampah yang baru itu lebih menekankan bahwa sampah itu adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali. Ya, jadi intinya itu pengolahan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Nah, bagaimana pengurangan sampah? Pengurangan sampah itu meliputi kegiatan pembatasan, kemudian penggunaan kembali sampah, serta pendaur ulangan sampah. Nah, bagaimana penanganan sampah? Penanganan sampah itu meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan yang terakhir adalah pemprosesan akhir. Nah, kalau digambarkan seperti ini, untuk pengelolaan sampah pada paradigma lama, jadi pada intinya adalah kegiatan mengumpulkan, kemudian kegiatan pengangkutan, membuang, ya sudah ya, karena ini adalah tempat tempat pembuangan akhir di TPA, sudah selesai sampai di sana. Namun
Pengolahan sampah dengan paradigma baru, penekanannya ada dua ini, ya. Keywordnya di dua kata ini, kurangi dan penanganan yang tepat. Jadi setelah dilakukan pengolahan, ya, kemudian pengolahan skala rumah tangga, misalnya dilakukan pengomposan, ya, bisa melakukan pengomposan misalnya, sudah dilakukan pengumpulan, kemudian dilakukan pengolahan sampah skala kawasan, biasanya di tempat pengumpulan sampah tadi, ya. Kemudian sebelum masuk ke pengangkutan, nah ini tempat pengolahan air atau tempat pemprosesan akhir. Nah, jadi sudah ada pengurangan pada pada masing-masing kegiatan ini sudah ada pengurangan sampah. Nah, jadi batasi sejak dari sumber. Nah, pengurangan sampah. Kalau bisa jangan terlalu banyak mengkonsumsi kantong plastik, ya, dengan membawa bakul, mengapa tidak? Nah, itu adalah upaya untuk pengurangan sampah dari sumber. Kemudian pilah dan olah sampah yang ada di sumber dan atau di TPS untuk dimanfaatkan. Jadi kita bisa ambil plastik misalnya, ya, botol plastik atau gelas plastik yang bisa kita manfaatkan kembali. Dan itu dipilah dan diolah. Penanganan yang tepat contohnya adalah mengumpulkan dari sumber dan TPA secara terpilah. Jadi ini yang anorganik, ini yang organik itu sudah terpisah. Selanjutnya mengangkut dari sumber dan tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu ataupun TPA secara terpilah. Nah, kemudian dilakukan pengolahan di tempat pengolahan dan atau di tempat penampungan sampah terpadu untuk kemudian dapat dimanfaatkan, dan sampah di TPA harus diproses agar memberikan keamanan bagi lingkungan. Nah, ini 5 aspek pengelolaan persampahan, ya. Jadi sampah harus tidak bisa dibuang begitu saja, tapi diperlukan sebuah organisasi, ya. Nah, jadi bagaimana nantinya sampah itu sampai ke TPA, apakah terjadi pengurangan dalam perjalanannya, ya. Itu tentunya memerlukan pengorganisasian untuk mencapai hal tersebut. Kemudian juga peran serta masyarakat. Nah, tadi proses pengurangan itu terjadi di sumber yang pertama siapa? Sumber yang pertama adalah masyarakat, hingga peran serta masyarakat sangat-sangat dituntut dalam hal ini. Kemudian ini masuk ke operasional, berarti pemerintahan, ya, bagaimana nantinya pemerintah dalam hal pemerintah daerah atau pemerintah kota menangani atau mengelola sampah di daerahnya. Nah, terkait juga dengan pembiayaan, bagaimana pengaturan. Jadi ini aspek pengelolaan persampahan tidak bisa lepas dari 5 hal ini. Selanjutnya, sampah yang mana saja yang bisa dikelola? Yang pertama adalah sampah rumah tangga, ya. Nah, ini berarti kalau rumah tangga berarti semua kegiatan yang menghasilkan sampah di rumah tangga itu sebenarnya adalah sampah yang masuk untuk dikelola. Selanjutnya adalah sampah sejenis rumah tangga. Jadi ini berasal dari fasilitas umum, ya. Kemudian fasilitas sosial, ya, termasuk kantor kita, ya. Nah, sampah spesifik tadi saya sudah menyinggung, diantaranya sampah-sampah yang bisa dari rumah sakit, bisa dari ini tadi B3, ya. Nah, sampah yang mengandung B3, peti baterai bekas, obat bekas, ya, ini berarti di farmasi, ya. Kemudian sampah yang karena sifat, konsentrasi, volume itu perlu pengelolaan khusus. Nah, kemudian sampah akibat bencana tercampur baur, ya, sehingga perlu pengelolaan khusus. Kemudian puing-puing bongkaran, adapun sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah, ini masuk, ya, sampah yang spesifik. Nah, kegiatan pengurangan sampah itu sekali lagi pembatasan dari sumbernya dengan melaksanakan konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, ya, sehingga muncullah Permen LH nomor 13 tahun 2012, ya, tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah, ya. Nah,
Ini nanti silakan dibaca saja bagaimana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dilakukan. Jadi pengumpulan itu menempatkan sampah sehingga mudah diangkut, ya. Selanjutnya pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu didahului dengan pengolahan pendahuluan. Jadi ada kegiatan pemisahan, ya, kemudian ada kegiatan pengecilan ukuran, ya, sehingga dalam hal ini pencacahan, ya. Nah, sehingga sampah yang tadinya besar menjadi dalam ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini akan menjadi efisien dalam upaya kegiatan pembakaran maupun upaya composting. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengelola sampah, pengolahan sampah. Dalam hal ini memusnahkan sampah bisa dilakukan penumpukan atau dumping, kemudian pengkomposan, pembakaran maupun dengan menggunakan sanitary landfill. Kapan dilakukan penumpukan atau dumping? Itu biasanya kalau tersedia space yang luas, ya. Contoh misalnya masih banyak rawa di daerah tersebut, kemudian ada lekukan-lekukan tanah ataupun jurang. Nah, sampah bisa dibuang di sana, ya. Sampah bisa dibuang di sana. Namun belakangan hari metode ini ternyata banyak menimbulkan masalah, ya. Selanjutnya adalah metode pengkomposan atau composting. Nah, ini merupakan proses dekomposisi zat organik. Tentunya sudah luar kepala, ya, bagaimana cara composting, ya, dengan vermicomposting. Nah, ini sudah paham ini, ya. Insenerator juga, materi sebelumnya juga sudah membahas mengenai pemusnahan sampah dengan menggunakan insenerator. Sanitary landfill merupakan cara pemusnahan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang sebelumnya diratakan, dipadatkan, kemudian ditambah lagi sampahnya, kemudian ditimbun lagi tanahnya, dipadatkan lagi. Nah, prinsipnya seperti itu. Tentunya di sanitary landfill ini membutuhkan metode berupa alat, ya, membutuhkan peralatan yang kompleks seperti traktor untuk pemadatan, ya, bulldozer. Nah, kelebihan metode ini tidak menimbulkan polusi udara, namun kerugiannya memerlukan area yang luas, ya. Sanitary landfill yang perlu diperhatikan adalah penyediaan lokasi, kemudian mau nggak masyarakat menerima keberadaan dari sanitary landfill tersebut. Karena kalau dekat dengan masyarakat di sekitar lokasi, tentunya image-nya, atau paling enggak kalau tidak tertutup dengan baik, itu akan menimbulkan masalah estetika, masalah faktor dan sebagainya. Kemudian ada nggak pengaruh terhadap air tanah maupun air permukaan? Kalau landfill ini tidak menggunakan konstruksi yang tepat, maka ini bisa menyebabkan pencemaran air tanah maupun air permukaan. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan di sini, ya, untuk mencegah merembesnya liket, liket, ya, dari sampah ke dalam tanah, ya. Kemudian perlindungan terhadap api, karena bagaimanapun juga terjadi proses dekomposisi itu bisa menghasilkan gas metan. Nah, sehingga kalau tidak dirancang dengan tepat, maka bisa terjadi kebakaran seperti itu. Berbicara mengenai pengaruh pengolahan sampah terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tentunya seperti berbicara mengenai dua sisi mata uang. Ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatif. Untuk pengaruh positif sendiri, pemanfaatan sampah dapat digunakan untuk menimbun tanah yang kurang baik. Tadi misalnya, ya,
ada lekukan-lekukan tanah misalnya yang perlu dipadatkan, maka sampah bisa dimasukkan ke dalamnya untuk menimbun tanah yang kurang baik. Kemudian dapat digunakan sebagai pupuk, juga dapat digunakan untuk makanan ternak ya, terutama sampah-sampah yang berasal dari sayur misalnya ya, sampah dari pasar misalnya. Kemudian sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali atau bisa di recycle. Pengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi tentunya akan mengurangi tempat breeding place dari vektor atau binatang pengganggu lainnya seperti tikus. Kemudian akan berkurang insiden penyakit yang erat hubungannya dengan sampah. Estetika lingkungan yang saniter akan menimbulkan rasa comfort ya bagi masyarakat ya, jadi lebih saniter. Kemudian tentunya keadaan ini akan menghemat pengeluaran daerah. Adapun pengaruh negatif apabila pengolahan sampah dilakukan dengan kurang baik ya, dimana misalnya tempat yang disediakan itu tidak diatur sedemikian rupa, tentunya ini akan menjadi tempat yang baik bagi vektor penyakit ya, seperti serangga ataupun binatang pengerat atau tikus sebagai tempat breeding place-nya, sehingga kondisi ini dapat meningkatkan kejadian penyakit di masyarakat. Contoh seperti kejadian ISPA ya, saluran pencernaan misalnya, kemudian ada diare, kolera, tipes. Nah, ini ditularkan melalui lalat. Kemudian penyakit DBD oleh nyamuk Aedes ya, penyakit kulit, penyakit parasit, penyakit cacing dan sebagainya. Kemudian bisa terjadi kecelakaan kerja terutama pada pemulung ya, karena pemulung biasanya suka mengobak-abrik sampah. Nah, di situ misalnya tercecernya potongan besi ataupun kaleng, seng ya, yang serta benda-benda tajam lainnya, tentunya ini dapat menyebabkan kecelakaan bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Nah, pengaruh berikutnya adalah pengaruh terhadap lingkungan. Jadi pengaruh negatif terhadap lingkungan akibat pengolahan sampah yang tidak baik ya, ini tentunya kaitannya dengan estetika lingkungan ya, karena bau, kemudian juga dipandang mata tidak sedap dipandang mata ya, karena tumpukan tersebut. Selanjutnya, proses pembusukan oleh mikroorganisme menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. Nah, keberadaan sampah juga menghadirkan debu-debu yang berterbangan sehingga dapat mengganggu mata maupun pernapasan. Selanjutnya, resiko kebakaran sangat besar terjadi resiko kebakaran, sehingga ini akan menyebabkan penurunan kualitas udara. Pembuangan sampah ke saluran air menyebabkan pendangkalan saluran, kemudian mengurangi daya aliran saluran, sehingga bila turun hujan akan menimbulkan banjir. Dan dihasilkannya asam organik dari sampah yang dibuang ke badan air. Nah, selain banjir, tentunya juga akan bisa menyebabkan kerusakan pada fasilitas masyarakat ya, karena adanya asam organik tersebut. Pengaruh terhadap sosial masyarakat, nah ini karena kurang saniter tadi ya. Kemudian pengaruh kepada perekonomian, tentunya pemerintah daerah akan mengeluarkan biaya yang lebih karena kondisi negatif dari pengolahan sampah yang kurang baik. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita silakan berdiskusi. Saya akan kasih tambahan materi ya, untuk menambah wawasan mengenai bagaimana sistem pengolahan sampah yang merujuk kepada paradigma baru tadi ya, terutama itu yaitu pengurangan dan pengurangan di sumber, dan yang kedua adalah sampah itu adalah
sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Baik, kalau nanti ada pertanyaan, kita diskusi di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.